وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزدوا يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على معاشر المسلمين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين. فإذا صعد الخطيب المنبر وسرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
وأنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah alladzi amarna an na'budallaha wahdahu wa la nusyrika bihi syai'a. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin la yusrikuhu fi mulkihi ahadun wa la yuhsi ni'amahu adada. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang selalu mengingatkan umatnya agar mempersiapkan masa depan kecuali agama Islam. Bahkan kitab suci Al-Quran telah menegaskan bahwa perintah takwa dalam satu rangkaian kalimat atau dalam satu tarikan napas bersamaan dengan perintah untuk mempersiapkan masa depan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Menurut tafsir Al-Quran Departemen Agama menafsirkan bahwa hari esok adalah disebut dengan hari akhirat. Artinya kita selaku kaum muslimin diperintahkan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat, yakni dengan berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tetapi menurut Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar, beliau menjelaskan bahwa yang disebut dengan hari esok pada surah Al-Hasyr ini bukan hanya hari akhirat saja, tetapi juga masa depan kita di dunia. Jadi dalam konteks hari esok itu, menurutnya kaum muslimin juga diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk mempersiapkan masa depannya di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa masa depan harus kita persiapkan? Jawabannya ialah karena masa depan dan masa yang akan datang adalah sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam konteks kehidupan di dunia, masa depan adalah masa yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang mempunyai bekal atau persiapan untuk menyongsong masa depan, maka dialah yang sanggup hidup bertahan. Sedangkan bagi mereka yang lalai, bagi mereka yang lupa mempersiapkan masa depannya, niscaya
akan hancur dan tergilas oleh roda-roda kehidupan. Sejarah telah membuktikan betapa suatu umat dapat menjadi besar dan jaya karena umat tersebut tidak melupakan sejarah masa lalunya. Justru dengan mengambil pelajaran dari masa lalu, umat atau bangsa tersebut dapat merancang masa depannya. Contoh yang paling nyata di Asia adalah bangsa Jepang dan Korea. Sebaliknya, suatu umat atau bangsa yang tidak belajar dari sejarah masa lalunya, maka bangsa tersebut tidak akan bisa bersaing, lebih-lebih di era globalisasi seperti ini. Bangsa yang tersebut tidak akan bisa berjaya karena bangsa tersebut selalu berpecah belah akibat pertikaian politik di negaranya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimanakah dengan nasib umat Islam di masa yang akan datang? Ini memang pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Pasalnya di beberapa belahan dunia, nasib kaum muslimin sangat menyedihkan. Mereka kerap menjadi bulan-bulanan rezim yang berkuasa. Bangsa Palestina contohnya sering menjadi korban kebiadaban rezim Zionis Israel. Saudara kita muslim yang berada di Rohingya, yang hidup di bawah penindasan junta militer Burma, dan saudara kita kaum muslimin Patani yang berada di Thailand Selatan masih terus ditindas oleh rezim yang berkuasa. Dalam kondisi umat Islam seperti ini, apa yang harus kita siapkan untuk menyongsong masa depan? Untuk menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita mengkaji firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Kesimpulan dari ayat surah An-Nisa ayat 9 ini, Allah mengingatkan kepada kita selaku orang tua, khususnya kaum muslimin pada umumnya, agar tidak meninggalkan generasi atau keturunan yang lemah, baik lemah jasmani atau fisik, lemah intelektual atau rohani dan mental, maupun lemah ekonomi. Sebab ketiga hal tersebut merupakan modal pokok untuk dapat hidup sukses di era globalisasi seperti sekarang ini. Suatu bangsa akan jaya jika mereka mampu memadukan ketiga hal tersebut menjadi kekuatan yang dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun terbukti berhasil memadukan ketiga potensi tersebut menjadi satu kekuatan yang sangat dahsyat. Di masa awal penyebaran Islam, kita mengenal figur-figur para sahabat seperti Umar bin Khattab yang terkenal dengan pemberani dan mempunyai fisik yang kuat. Kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang tua yang bijaksana. Ali bin Abi Thalib yang amat cerdas. Kemudian figur Utsman bin Affan sebagai pengusaha kaya raya yang dermawan. Tak heran jika di masa itu kaum muslimin tampil menjadi kekuatan yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa besar lainnya seperti Romawi dan Persia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitulah pentingnya untuk mempersiapkan generasi yang kuat. Sehingga dalam suatu kesempatan Rasulullah pernah bersabda, ajarkanlah anak-anak laki-laki kalian
dengan berenang, memenah, dan menunggang kuda. Karena mereka hidup pada masa yang lebih berat dari masa kalian sekarang. Bahkan pada kesempatan lain beliau mengatakan bahwa muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa kaum muslimin harus kuat? Sebab kalau kaum muslimin lemah, kaum muslimin tidak akan mungkin dapat menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin dunia. Jika fisik kaum muslimin kuat, tentu mereka akan menjaga kedaulatan wilayah dari intervensi bangsa asing. Jika intelektualnya brilian, tentu mereka dapat menciptakan berbagai penduduk dan teknologi. Jika ekonomi kaum muslimin kuat, tentu mereka tidak akan mudah didikti dan diatur oleh bangsa asing. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, kita pun harus pula menanamkan roh tauhid ke dalam anak-anak kita, sehingga kelak mereka akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'un asrin." Perintahkanlah anak-anak kalian melaksanakan salat jika umurnya telah sampai 7 tahun, dan pukullah jika tidak mau bila umurnya telah sampai 10 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam suasana kita melaksanakan salat Jumat di tempat yang mulia ini, Allah berikan kesadaran kepada kita agar memperhatikan masa depan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, yang berbakti kepada orang tuanya serta berguna kepada agama, nusa dan bangsa. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala asrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nanalul martabatal ulya wal munzilatil quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah faqad wasallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa haitsu qala wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa ma wal ard wa kana Allahu ghaniyan hamida.
wa'lamu anna Allah salla ala nabihi qadima Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rasul umara'ana wa zu'ama'ana wa qadatana wa as'id biladana wa arhis as'arana wa tawil a'marana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wastaghfiruh yaghfir lakum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.